Oke, selamat malam semua. Malam. Semua udah di sini ya. Malam Pak. Oke, jadi kalau semua di sini, saya mulai saja langsung ya. Oke, sebentar. Ini tulis. Ini dia. Saya kemarin sekarang tanggal 22. Wait. Saya butuh tanggal 15. 15.02.06. Oke, saya absen untuk 2 kemarin minggu lalu sama hari ini. Oke, langsung saja Ahmad Junaidi. Hadir Pak. Halo? Halo Pak, hadir. Oh, hadir. Oke. Saya lupa saya biar nggak capek. Aji Sabto. Hadir Pak. Alexander. Ada Pak. Alvando Iski. Hadir, Pak. Derry. Hadir Pak. Desi. Hadir, Pak. Didi. Hadir, Pak. Dimas. Dimas Agung. Dwi. Nggak ada. Faiz Azari. Faiz. Nggak ada. Fatah. Hadir Pak. Fatih. Hadir Pak. Gali. Hadir Pak, hadir. Gus Munadi. Gus Munadi. Mekianus lagi. Hadir Pak. Muhammad Yaya. Muhammad Yaya. Muhammad Fahan Setiawan. Hadir Pak. Nehemia. Hadir Pak. Oke, Gaden. 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 Oke. Iya, Puji Astuti. Hadir, Pak. Rita enggak udah keluar. Sofian Fatul. Hadir Pak. Sofian Nur Rahmat. Hadir Pak. Hadir. Syahu Gufron. Hadir Pak. Widani. Hadir Pak. Oke, Yuli Widada. Yuli Widada. Oke, ada yang mau absen atau terlewat? Muhammad Yahya Pak. Muhammad Yahya. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada biasa tutup. Ada lagi? Nggak ada ya. Saya anggap diam tandanya berarti nggak ada. Udah di absen ya. Oke. Oke, saya tutup ya.
Sudah kelihatan kan ya screen saya? Ya, pada kesempatan hari. Ya, yang ada yang belum saya absen nggak nih? Ada yang mau ngomong? Fata mungkin ininya dimatiin ya. Apanya namanya mic-nya. Nah, oke. Oke, selamat malam semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalian sudah meluangkan waktunya untuk pertemuannya terakhir untuk bahas materi ya. Minggu depan kita kasih kisi-kisi. Minggu depannya itu nggak ada perkuliahan minggu lusanya ya. Nah, setelah minggu lusa, seminggu kemudian baru UAS. Jadi ada masa break seminggu itu. Oke, ini bab terakhir ya yang saya rangkum. Nah, jadi ini ada aplikasi. Jadi sebenarnya kalau kalian dulunya orang teknik elektro, ya pasti tahulah apa itu sistem kendali tertutup dan sistem kendali terbuka. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana aplikasi PSBP juga bisa diimplementasikan seperti sistem kendali tertutup maupun sistem kendali terbuka. Oke. Sebelum itu kita harus tahu apa itu sistem ya. Sistem tentu saja terdiri dari beberapa komponen ya. Dan komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Yang dimana pada dasarnya sistem dibuat tentu saja untuk memperoleh sebuah output. Yang output itu bisa berupa tujuan yang pengen kita capai. Nah, ketika kita ditambahkan ada sistem kontrol otomatis, maksudnya itu adalah ada pengendalian dari sistem atau komponen-komponen yang terdiri di beberapa fungsi sehingga outputnya pun bisa sesuai yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Ya, jadi pada dasarnya kalau ada sistem kontrol itu ada input, ada proses, ada output. Nah, apa bedanya sistem kontrol tertutup dan kontrol terbuka? Bedanya kalau sistem kontrol tertutup itu one way dia, ya, nggak ada arus balik. Output yang dari terakhir itu nggak muncul lagi nggak diproses lagi sebagai inputan. Nah, contohnya apaan? Kita lihat. Nah, jadi terkait sistem kontrol itu saja ada sistem kontrol loop terbuka, ada sistem kontrol tertutup, dan sistem linear dan tak linear, dan ada juga sistem kontrol yang berubah waktu atau varian atau tidak ada batas waktu. Nah, jadi kalau saya kasih contoh sistem loop terbuka itu apa? Itu misalnya loop terbuka itu jadi dia tidak ada output ya, tidak ada output yang diproses, itu loop terbuka ya. Jadi dia misalnya katakanlah kalau kita sistem loop terbuka misalnya ya, kita kita jangan absen deh ya, saya kasih contoh ya. Misalnya saya kasih contoh ini sistem terbuka itu ya ini dia, sudah kebayang. Misalnya kita lagi jalan di mall kita di mall yang punya sensor suhu ya atau temperatur. Nah, dia kan nanti kalau dia lihat muka kita, lihat suhu kita, misalnya kita lewat langsung dia lihat muka kita, tentunya dia langsung atau dia lihat temperatur langsung otomatis ada sensor temperatur, nanti dia langsung ada output bahwa orang ini suhunya berapa gitu. Misalnya katakanlah kan kalau di mall itu yang dikatakan sudah panas itu 37,5. Ya. Suhu pada umumnya lah 37,5 itu udah panas atau demam.
bukan panas tinggi ya, demam, itu sudah demam. Nah, 37,5 otomatis nanti ada bunyi output juga. Tetot, 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 menandakan bahwa orang tersebut itu sudah temperaturnya sudah terindikasi demam, terindikasi COVID. Itu sistem loop terbuka. Jadi dia langsung output aja. Nah, bedanya kalau tertutup itu misalnya hasil dari inputan tersebut itu output tersebut itu diproses lagi sampai satu titik kita masak, oh ya satu titik udah kita udah oke, sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, itu misalnya agak susah nih, saya kasih contohnya nih kalau untuk sistem loop tertutup ya. Oh iya, misalnya kita main game, ya kita main game, misalnya kita main game, terus kita main game sampai katakanlah kalau kita sudah ada sudah menang 5 kali, otomatis nanti levelnya bakal terbuka, level selanjutnya. Selama dia nggak bisa nggak menang 5 kali, kita nggak menang 5 kali main game, otomatis dia bakal ngeloop terus sampai suatu saat ketentuan itu menang 5 kali, bahwa dia akan naik ke next level selanjutnya, itu sistem loop tertutup. Nah, seperti itu sebagai contoh. Nah, kalau di aplikasi yang biasa kita lihat sebenarnya harusnya ada contohnya ya. Saya lagi mikir contohnya itu, nanti aja sambil jalan lah. Sistem kontrol loop tertutup ya. Nah, terus selanjutnya, nah berdasarkan waktu ada yang terkait dengan sistem kontrol berubah terhadap waktu dan sistem kontrol berubah tidak berubah ada waktu. Misalnya, katakanlah kita buat di perangkat iOS, sebagai contoh ada kalau kita ke smart home, tahu kan smart home? Nah itu kan ada berubah terhadap waktu, itu ada perangkat-perangkat smart home yang berubah terhadap waktu. Apa itu? Yaitu lampu yang smart home. Nah, kalau kalian punya, kalau saya sih nggak beli ya, mahal. Tapi nggak mahal-mahal juga sih, sama aja kalau kita yang beli yang LED, lampu LED hampir sama harganya. Ya. Hanya yaitu koneksi internet aja harus butuh. Nah, itu berubah terhadap varian waktu, perangkat iOS yang terkait lampu. Jadi kita bisa set, misalnya katakanlah setiap jam 5 pagi lampunya mati. Setiap jam 6 sore atau 6 malam lampunya nyala. Itu bisa kita set. Itu terhadap varian waktu. Atau kita bisa ada juga yang terhadap tidak bergantung pada waktu, itu bisa. Ya kita nggak usah set, selesai. Dia nyala terus. Gitu. Nah, terus kalau distrik, nah ini misalnya lampu lalu lintas sama kereta api, nah itu terkait dengan sistem kontrol continue dan sistem kontrol waktu distrik. Jadi dia ditentukan ada algoritmanya tersendiri. Ya. Nah, terkait dengan waktu distrik ya kalau kita contoh kan kereta api misalnya atau lalu lintas, itu nggak sembarangan dia lampunya merah, yang sana hijau, itu nggak sembarangan. Ada sistem waktu kontrol yang distrik di situ. Nah, terus yang terakhir itu ada sistem kontrol masukan tunggal dan tunggal keluaran, dan maupun yang multiple ya, multiple masukan sama multiple output. Nah, jadi kalau single keluaran ya seperti sudah jelas ya ini harusnya. Jadi yang di input cuma satu, yang di output juga cuma satu hasilnya. Nah, kalau yang multiple ini bisa jadi dia cuma satu singlenya yang input, tapi multiple output juga bisa. Tapi yang umumnya atau yang berdasarkan textbook itu multiple input, multiple output. Ya, nggak ada yang single input, multiple output. Nah, jadi kita semua ini bahas berdasarkan textbook. Tapi again, textbook itu bukan berarti sesuatu hal yang salah. Ya, jadi kita harus berpikir dinamis. Ya, jangan fleksibel lah intinya. Jadi multiple input, multiple output. Misalnya katakanlah kita
Sebagai contohnya apa ya? Kalau saya gini nih. Oh ya, security keamanan security tunggal, misalnya katakanlah kita set di handphone, enggak usah ya di handphone nggak bisa juga sih. Udah pakai fingerprint, kita pakai juga PIN. Kita juga bisa pakai apa namanya face ID. Nah, itu multiple input, multiple output. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya biasanya untuk double secure atau multiple keamanan ya. Jadi ada multiple levelnya bertingkat. Nah, ini sistem kontrol otomatis ya. Tadi saya sudah bahas sedikit. Nah, sistem kontrol otomatis jelas saja tempat tuh island yang waduk-waduk itu kapan dia dibuka, kapan dia ditutup, itu juga ada sistem kontrol otomatisnya. Tapi again, khusus untuk beberapa hal yang sifatnya urgency, itu sistem kontrol otomatis itu tidak bisa dipercaya 100%. Ya, tidak bisa dipercaya 100%. Artinya pasti ada orang yang jagain tuh di misalnya di kereta api, pasti ada orang tuh yang jagain tuh. Begitu juga yang di aliran sungai atau waduk itu pasti ada orang, satu atau dua. Karena nggak bisa, walaupun sifatnya otomatis, tapi nggak bisa dipercaya otomatis, karena kalau kita bicara dengan habit human, dengan manusia maupun dengan alam, itu sesuatu yang unpredictable, bisa terjadi macam-macam ya, gitu. Terus pembangkit tenaga listrik ya jelas saja, misalnya katakanlah kan kalau jadi pada dasarnya jumlah listrik yang ada di misalnya PLN itu nggak bisa semuanya ditampung, jadi ada batasannya dia pada umumnya. Jadi dia punya baterai atau yang buat nampung itu, nah itu nggak bisa, harus ada daya tampungnya, dan harus disebarkan hasil inputan tersebut. Otomatis ada sistem pengendali otomatis di situ. Tapi ya ada beberapa hal yang memang yang tadi saya bilang ya, harus pasti meskipun otomatis tetap harus ada kendali dari user. Nah, terus ya non teknik, misalnya ekonomi ya saham ya kayak gitu-gitulah ya. Pesawat terbang juga sama, kadang-kadang makanya kalau pesawat terbang kan di ketinggian berapa dia baru bisa pakai autopilot. Tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang nggak bisa otomatis autopilot untuk landing maupun landing maupun boarding lah pokoknya gitu. Itu nggak bisa otomatis autopilot, pasti harus manual pilot yang mengendalikan, karena again ada beberapa hal yang nggak bisa diprediksi oleh kita, oleh komputer kan ya, tapi kan yang inputan dari kita kan manusia, yang nggak bisa kita prediksi lah gitu, entah angin pada saat itu, entah badai, macam-macam lah ya, entah tiba-tiba burung lewat ketabrak, macam-macam lah kalau di pesawat itu yang sampai sekarang. Begitu juga dengan kereta api sama, jadi dia pada kecepatan berapa dia baru bisa autopilot, sama semua isi kalau transportasi seperti itu. Oke, saya lanjut aja. Nah, sistem kontrol terbuka yang tadi saya sudah bahas, yaitu pada dasarnya tidak ada umpan balik, ya, tidak ada input output yang diproses lagi, jadi langsung aja output ya sudah selesai sistemnya. Ya, otomatis ciri-cirinya itu ya lebih sederhana, harganya lebih murah, dapat dipercaya. Ya karena outputnya kita udah tahu gitu, ibaratnya kalau nggak true ya false, kalau nggak nol ya 1 gitu aja. Nah, terus dapat kurang akurat karena tidak dapat verifikasi terhadap kesalahan. Ya, nggak ada double verification ya. Ya, berdasarkan saatnya udah ya udah memenuhi langsung aja. Nah, untuk berbasis waktu ini depend ya. Oke, nah ini kalau
contohnya sistem kontrol terbuka ya. Misalnya kita tes, misalnya kita punya lampu, ya kita punya lampu misalnya dia dayanya berapa. Nah kita otomatis lampunya misalnya katakanlah 5 watt, ini udah 1 kilowatt atau 2 kilowatt ya, masih bisa sih. Nah 5 watt kita lampunya. Nah terus kita punya daya input itu sampai 1 kilowatt atau 2 kilowatt, otomatis bisa tetap nyala. Beda kalau misalnya lampunya tersebut melebihi dari kapasitas inputan, nah itu otomatis kan nyala. Makanya ini harus disesuaikan. Ini yang sama juga nih bawah. Hanya beda contoh. Nah, sistem kontrol tertutup. Nah, jadi kalau sistem kontrol tertutup itu apa yang tadi saya sudah bahas di awal, itu adanya hasil output yang diproses. Hasil output yang diproses lagi menjadi sebuah inputan. Ya, sehingga pada satu titik tertentu bagi kita itu sudah memenuhi syarat, ada syarat tertentu yaitu dia nggak bakal loop lagi. Ya udah selesai. Contohnya, oh ya nih, misalnya kalian belanja di Hypermart atau di Indomaret, nggak usah jauh di Indomaret tuh ke depan. Dia bakal ngelup terus. Ada lagi gak yang mau di scan atau mau di scan kalau kita mau bayar ya? Barang terus ada sampai di satu detik kita tekan oh yang nggak ada, selesai, enter langsung hasilnya. Itu sistem loop tertutup. Ya, otomatis lebih kompleks karena dia ada biasanya dia nggak sederhana, logikanya lebih kompleks karena ada if else macam lah, atau loopnya dengan ketentuan beberapa banyak hal lah ya kalau di pemrograman. Nah, karena lebih kompleks secara matematis, otomatis harganya lebih mahal. Nah, lebih dapat dipercaya karena dia lebih ada double verification di situ, otomatis lebih detail dia sifatnya. Nah, kemudian lebih akurat, lebih akurat dan tidak berbasis waktu. Nah, ini saya nggak setuju yang sama terakhir ini karena itu bergantung. Kita bisa buat loop tertutup itu berbasis waktu. Bisa kita buat juga nggak berbasis waktu. Misalnya saya buat game, misalnya katakanlah, pokoknya saya 5-10 menit nggak itu ya udah dan dia game over gamenya, misalnya permainan itu game over. Semacam sistem juga bisa dibuat kayak gitu. Ya, sistem misalnya kayak apa ya? Oh ya, misalnya ya pokoknya saya nggak setuju dengan tidak berbasis waktu lah. Pada dasar itu tergantung. Oke, ya ini komponennya ya terkait dengan sistem tertutup. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat dia ada set point atau inputan di sini. Nanti inputan itu kemudian mau misalnya dikendalikan oleh si controller atau controller, terus ada aktuator. Aktuator itu apa? Ya sebuah proses lagi pada dasarnya. Ya. Jadi dia ada proses dulu di controller, kemudian diproses lagi di aktuator, kemudian ada lagi proses lagi di plan. Habis itu ada syarat nih di sini. Makanya kalau dia sesuai atau tidak ada gangguan, ya dia langsung ke output. Atau misalnya dia tidak sesuai, dia ngelup lagi. Sensornya terus berulang. Ya, gitu. Misalnya kalau ini mesin ATM, itu dia paling gampang tuh. Nah, mesin ATM itu tertutup. Kenapa? Ya selama kita merasa kita pengen ngambil duit atau melakukan sesuatu di ATM itu, ya dia bakal ngelup terus sampai kita bilang cancel keluar. Itu mesin ATM. Itu yang paling tepat. Itu yang kalau di realita ya, apalagi ya. Ya, otomatis yang mobile banking udah termasuk juga.
Oke, ada sensor. Nah, ini kalau kita bahas dengan pangkat iot ya. Again, kalau kita ngomongin pangkat iot, pasti akan sangat erat dengan sensor-sensor inputan, sensor outputan. Karena sensor itu yang memicu si pangkat iot itu menerima inputan atau akan menghasilkan sebuah outputan. Ya, itu. Oke, nah ini bisa kalian baca. Ini sebenarnya si anak SMK buat sistem kendali sistem tutup nih, atau bukan buat sistem kendali, sih dia buat dari SPBP dia mengendalikan lampu ya cuma buat nyalain hidupin. Nah, itu doang. Tapi waktu zaman dia mungkin belum ada lampu yang ini, karena tahun 2000 berapa ya, 2015 beberapa belum ada smart home kayak sekarang, lampu yang yang pangkat iot belum ada. Gampangnya tinggal beli aja lampu yang nggak usah ribet. Nah, tapi dia bikin aplikasi yang bisa diakses dari HP, terus servernya di iotnya, server iotnya itu pakai SPBIP, ditaruh di rumahnya yang langsung outputnya ke lampu. Jadi dia tinggal bisa matiin, nyalain lampu yang ada di rumah pakai HP. Nah, itu pada sayanya itu udah ada di smart home. Ya. Pangkat apa aja smart home, semua pangkat pada dasarnya bisa menjadi udah jadi smart home. Mau lampu, mau TV, mau AC, mau jendela apa kayak jendela tutup buka kayak gimana caranya itu bisa semuanya. Ya, udah banyak lah pangkat smart home. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, jadi untuk minggu depan kita akan bahas review sebelum UAS, kemudian di minggu depan otomatis itu kita udah di akhir Juni ya, akhir Juni. Oke, akhir Juni, habis itu baru awal Juni kita kita nggak ada perkuliahan, itu masa freeze, maksudnya masa freeze itu ya kalian terserah mau belajar sendiri silakan, mau istirahat juga silakan, tapi di minggu kedua di bulan Juli kita UAS. Berarti kalau minggu kedua di bulan Juli itu apa ya? Sebentar. Sekarang hari tanggal 6. Ya, bukan dong. Ini minggu ke-6. Oh. Wait, tanggal 13. Tanggal 13. Ini kan kita ya bukan tanggal 13. Kita masuk tanggal 29 minggu depan. Kemudian kita fix di minggu pertama. Nah, minggu kedua kita UAS. Nah, again, nanti saya bakal tanyakan ke kalian ya, apakah mau UAS di tanggal 6 ini atau di tanggal 13 ini. Kita kalian lampungkan aja. Ketua kelas tolong dikomunikasikan yang baik ke teman-teman, mau tanggal 6 atau tanggal 13. Ya, bedanya kalau tanggal 6 ya otomatis tanggal 13 nggak masuk karena udah UAS. Itu aja. Nanti saya tunggu informasi di tanggal 29 apakah UAS itu mau di tanggal 6 atau tanggal 13. Ya. Gitu. Atau di sini pada kerja ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Mau disatukan di kelas reguler kalau mau, tapi nggak apa-apa, nggak usah. Ya udah gitu aja, ntar saya tunggu informasi dari ketua kelas ya. Mau tanggal 6 atau tanggal 13. Oke. Oh iya iya ya. Ya oke, saya coba kasih ya. Sebentar ya. Sebentar. Oh, TV ini.
Itu untuk materinya. Atau Farhan bisa tolong chat ke saya. Biasanya ntar Siap. kirim ke Farhan aja. Siapa? Nanti kamu tinggal ya forward ke WhatsApp group atau Telegram group untuk kelas ini. Boleh, Pak. Ya nanti saya forward ke Farhan selaku ketua kelas. Nanti teman-teman cek aja di WhatsApp group ya. Karena ini text time nih. Kapan giga koneksi internet saya juga jelek di rumah. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Maaf sudah ganggu waktunya, tapi ya inilah kewajiban kalian, ya kewajiban saya juga. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semua. Ya. Selamat Makasih, Pak. Yuk, kasih. Saya nunggu ini dulu nih, 8. Terus saya kasih ke WhatsApp dulu, WhatsApp. Farhan. Oh, ini dia. Oke, saya juga udah kirim ke Farhan, mungkin butuh waktu sekitar 5 menit. Oke, nanti dia akan forward. Oke, terima kasih banyak ya. Saya izin live ya. Selamat malam.